Secara fisik, air dalam tanah berperan sebagai pelarut dan agen pengikat antar partikel-partikel tanah, yang selanjutnya berpengaruh terhadap stabilitas struktur. Secara kimia, air berperan sebagai agen pengangkut hara, terlarut hingga unsur hara masuk diserap oleh akar tanaman. Berdasarkan fungsinya, hampir semua proses fisiko-kimia alami dan proses kehidupan tergantung pada air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah terdiri dari kadar bahan organik, tekstur tanah, iklim dan vegetasi, kedalaman solum, struktur tanah, permeabilitas, serta pori tanah. Data kadar air tanah diperlukan sebagai dasar penambahan air irigasi, penggunaan soil conditioner maupun kemampuan tanah menahan air. Pada materi yang lalu, kita telah membahas mengenai tekstur tanah. Secara alami, tekstur tanah menjadi faktor penentu ketersediaan air pada tanah. Grafik menunjukkan bahwa meningkatnya kandungan liat pada tanah akan diikuti dengan peningkatan kemampuan tanah memegang air. Namun, air tersebut masuk dalam pori-pori tanah dan tidak tersedia untuk tanaman. Grafik ini menunjukkan bahwa kebutuhan irigasi untuk tanah berliat cenderung lebih besar dibandingkan tanah berdebu dan berpasir. Terdapat 3 kondisi air pada tanah, yakni air jenuh pF0, kapasitas lapang pF2,5, dan titik layu permanen pF4,2. Kondisi kapasitas lapang terjadi apabila potensial gravitasi sama dengan potensial matrik. Dalam kondisi ini, udara menempati pori makro tanah, sedangkan air hanya terdapat dalam pori meso tanah atau disebut dengan air tersedia. Kondisi titik layu permanen adalah kandungan air tanah di mana tanaman sepenuhnya layu dan pada akhirnya mati karena tidak mampu lagi mengembalikan fungsi turgor dan aktivitas biologisnya. Serta kondisi jenuh adalah ketika seluruh pori atau pori makro, mikro, dan meso terisi oleh air. Sudah tahukah cara penetapan kadar air tanah? Jika belum, mari saksikan praktikum kadar air berikut ini. Alat yang dibutuhkan dalam penetapan kadar air adalah cawan, kain kasa, nampan, spons, tisu, timbangan, eksikator, oven. Adapun bahan yang diperlukan adalah untuk mengukur kadar air kapasitas lapang menggunakan sampel tanah utuh, serta untuk penetapan titik layu permanen diperlukan sampel tanah komposit yang telah dikering anginkan. Pada praktikum ini, sampel yang digunakan adalah sampel lahan bekas sawah dan lahan jeruk yang telah diambil pada praktikum minggu kedua. Langkah kerja dalam penentuan kadar air kapasitas lapang adalah sampel tanah utuh dipreparasi menggunakan kain kasa pada salah satu sisi dan pastikan bagian luar telah bersih. Masukkan sampel tanah pada nampan yang telah terisi air dan tunggu hingga sampel jenuh. Kondisi jenuh ditandai dengan basahnya bagian permukaan tanah. Penjenuhan dilakukan untuk mengeluarkan udara dan mengisi seluruh ruang pori dengan air. Selama proses penjenuhan dapat dilihat bahwa tanah bekas sawah lebih sulit dijenuhkan dibandingkan lahan jeruk. Untuk mendapatkan air dengan kondisi kapasitas lapang atau air tersedia, maka sampel yang telah jenuh dipindahkan ke spons yang telah dialasi dengan tisu. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan air pada pori makro sehingga menyisakan air tersedia pada pori meso dan pori mikro. Timbang cawan dan catat sebagai nilai C.
Timbang sampel tanah dan cawan, kemudian catat sebagai nilai BB plus MR plus C. Masukkan sampel ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, sampel dikeluarkan dari oven. Kemudian, masukkan sampel ke dalam eksikator. Proses ini bertujuan untuk menurunkan suhu sampel dan menjaga kelembapan sampel. Timbang berat tanah oven dan catat sebagai nilai BK plus MR plus C. Keluarkan sampel dari ring dan timbang ring untuk mendapatkan nilai MR. Hitung nilai kadar airnya. Hasil analisis di laboratorium kemudian kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Kemudian dihitung nilai persentase kadar air dengan rumus BB plus MR plus C dikurangi BK plus MR plus C dibagi dengan nilai BK plus MR plus C min MR min C dikali dengan 100%. Sehingga dari hasil perhitungan diperoleh persentase kadar air untuk lahan jeruk sebesar 23,96, sementara untuk lahan bekas sawah diperoleh nilai sebesar 25,53. Selanjutnya, untuk penentuan kadar air pada kondisi titik layu permanen adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbang cawan dan catat sebagai nilai C. Timbang tanah kering udara kurang lebih 20 gram. Kemudian, masukkan tanah kering udara ke dalam cawan dan timbang untuk mendapat nilai BB plus C. Masukkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, keluarkan sampel dan dinginkan hingga suhu ruang menggunakan eksikator. Kemudian, timbang berat tanah, oven, dan cawan, kemudian catat sebagai nilai BK plus C. Hitung kadar air dengan persamaan BB plus C dikurang BK plus C dibagi dengan BK plus C min C dikali 100%. Sehingga dari hasil analisis, kita peroleh data sebagai berikut yang tersaji dalam tabel. Kemudian, setelah dihitung nilai persentase kadar air, maka diperoleh kadar air pada lahan jeruk sebesar 11,55%, serta untuk lahan bekas sawah sebesar 18,92%. Hasil analisis kadar air menunjukkan bahwa tekstur tanah mempengaruhi nilai kadar air. Tekstur dengan dominasi liat atau yang memiliki ukuran partikel lebih kecil akan meningkatkan luas permukaan dan daya menahan air, sehingga air yang tersimpan dalam tanah tersebut tidak dalam kondisi tersedia bagi tanaman. Sekarang, mari kita pelajari pergerakan air tanah. Jika ada air masuk ke dalam tanah, kemanakah arah aliran air pergi? Ke arah horizontal ataukah secara vertikal? Terdapat dua macam pergerakan air, yaitu aliran air jenuh dan tidak jenuh. Jenuh merupakan pergerakan aliran air yang terjadi ketika seluruh pori tanah telah terisi oleh air, sehingga air tidak terikat oleh tanah dan terpengaruh oleh gaya gravitasi, sehingga air akan bergerak ke bawah. Faktor yang mempengaruhi pergerakan air dalam tanah adalah tekstur, pori, struktur, dan kemantapan agregat.
Pada tanah berliat, aliran air cenderung horizontal. Hal ini dikarenakan tekstur liat akan memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga air tertarik pada gaya metrik tanah. Gaya metrik tanah yang besar mengakibatkan air ditahan ke samping sehingga air sulit bergerak ke bawah. Faktor yang kedua adalah pori tanah. Apabila tanah di suatu tempat banyak terdapat pori makro, maka pergerakan air dalam tanah akan mudah mengalir dikarenakan adanya celah yang lebar, memungkinkan air dapat bergerak bebas dan cepat seperti pada tanah berpasir. Faktor yang ketiga adalah struktur dan kemantapan agregat. Tanah dengan kemantapan lemah memungkinkan air dengan mudah menghancurkan agregat tanah, sehingga air dapat dengan mudah mencari jalannya untuk terus bergerak ke bawah. Sebaliknya, bila tanah memiliki kemantapan yang kuat, pergerakan air ke pusat bumi akan semakin lambat, karena gaya yang dikeluarkan tidak cukup untuk menghancurkan agregat tanah. Sekarang, mari kita ikuti praktikum pergerakan air tanah. Praktikum ini menguji cobakan pergerakan aliran air pada tanah dominan pasir, yakni menggunakan sampel contoh tanah entisol dan tanah dominan liat dengan sampel contoh tanah vertisol. Alat yang digunakan adalah alkilimeter, spons, buret, statis, corong, kotak atau wadah sampel tanah, mika, stopwatch atau timer, dan spidol permanen. Adapun bahan yang digunakan adalah tanah entisol dan vertisol yang telah kering oven, serta air. Langkah kerja dalam melakukan analisis pergerakan air tanah adalah sebagai berikut. Pertama, isi alkilimeter dengan tanah kering udara hingga ketinggian kurang lebih 20 cm. Kemudian, goyang atau pukul-pukul agar sampel tanah rata. Letakkan alkilimeter dan tanah di bawah buret dengan jarak kurang lebih 5 cm. Pasang mika di salah satu sisi alkilimeter. Buret diisi air sampai penuh. Teteskan air dan tandai tetesan pertama yang menyentuh bagian permukaan tanah. Tunggu dan amati proses aliran air selama 3 menit. Kemudian, gambar pergerakan air pada mika. Lakukan kembali langkah ini sebanyak 3 kali. Amati bahwa sifat-sifat tanah berpengaruh terhadap pergerakan air. Ukuran fraksi, tekstur, jenis tanah dapat mempengaruhi pergerakan air yang terjadi pada sampel yang kita gunakan. Selain itu, terdapat gaya-gaya yang berpengaruh, antara lain gaya matriks tanah, gaya kapilaritas, gaya gravitasi, dan gaya osmositas.
Kemudian, hitung jarak vertikal dan horizontal dari titik tetesan yang pertama. Hasil menghitung jarak vertikal dan horizontal kemudian dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Kemudian, untuk memperoleh nilai rata-rata pergerakan air, maka dilakukan penjumlahan nilai vertikal dan horizontal kemudian dibagi dua. Sehingga, kita telah memperoleh data pergerakan air. Hasil menunjukkan bahwa sampel tanah entisol atau yang dominan pasir memiliki pergerakan air yang lebih besar atau lebih cepat dibandingkan dengan tanah vertisol atau yang dominan liat. Hal ini dikarenakan tanah dominan liat memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan tanah dominan pasir. Sehingga, gaya matriks tanah lebih besar dan air akan bertahan ke samping, sedangkan jika gaya matriks tanah rendah, air akan bergerak ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Sekian praktikum kita kali ini, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.